Dongeng Bahasa Putri Mata-Mata. Lihatlah kerajaan Emberglade, diperintah dua bangsawan luar biasa yang dipercaya dan dicintai oleh rakyatnya. Mereka memiliki putri bernama Laura, dan dia bukan putri biasa. Dia tipe orang yang lebih menyukai petualangan daripada minum teh kerajaan dan latihan memanah daripada menari. Haha, siapa berikutnya? Laura, latihanmu sudah selesai hari ini. Sudah? Ya, ini lebih tentang mereka yang selesai. Bagaimana denganmu, Bibi Stella? Bibi Stella adalah kepala pertahanan Emberglade. Laura berlatih keras dan sudah menjadi salah satu yang teratas di pasukan, tapi suatu hari aku akan mengalahkanmu. Aku tunggu. Kau akan menjadi penerusku nanti. Baiklah, aku pergi melihat permata itu. Lagi? Laura berlari melewati istana dan berhenti di pintu besar yang dijaga ketat. Permata itu bukanlah batu biasa. Itu dikenal membawa keberuntungan dan telah melindungi kerajaan selama beberapa generasi. Namun, ada rumor bahwa di tangan orang yang paling baik hati, itu akan mengabulkan permintaan. Aku ingin menjadi yang terkuat di dunia. Aku akan puas dengan keberuntungan saja. Namun malam itu, sesuatu yang buruk terjadi. Laura terbangun karena suara langkah kaki. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Ibu? Ayah? Laura segera melihat apa yang menyebabkan keributan itu. Permata itu hilang. Oh, tidak. Dia melewati lemari besi, melihat sekeliling. Tidak ada kerusakan. Itu adalah perampokan yang rapi dan bersih. Hah? Apa ini? Dia mengambil sebuah kancing emas yang memiliki simbol kecil terukir di atasnya. Belati? Ya, tidak ada apapun di sini. Kita akan mencari di jalanan. Aku ingin bantu. Tidak boleh. Biarkan Bibi dan tentaramu yang menanganinya. Namun keesokan paginya, dia menemukan bibinya frustasi. Tidak ada tanda-tanda pencurinya? Perampokan ini terlalu bersih dan tidak ada satupun tentara yang mampu menanganinya. Ditambah lagi, aku punya kasus lainnya tentang kerajaan Grimsgrove. Sesuatu tentang belati. Belati? Grimsgrove adalah kerajaan musuh. Laura memikirkan tentang kancing emas yang diam-diam dimilikinya. Aku dapat informasi bahwa mereka itu kelompok berbahaya. Namun untuk saat ini, permata adalah prioritas. Laura tampak berpikir. Bibi Stella, biar ku tangani ini. Kau tahu aku. Iya, tapi aku butuh tentara yang bagus dan mata-mata. Aku bisa jadi mata-mata yang bagus. Oh, benarkah? Di mana tiaramu? Hah? Di mana? Lihat. Jika kau melatihku, tidak ada yang tidak bisa kulakukan. Aku kuat dan mampu. Baiklah. Laura belajar menguraikan petunjuk, menyamarkan, dan menguasai seni akal-akalan dengan tekad yang tak tergoyahkan. Sudah waktunya. Dia menyamar sebagai orang biasa, siap untuk memulai misinya. Aku percaya padamu, prajurit kecilku. Aku akan membuatmu bangga. Laura berkelana ke jalanan dan akhirnya menyelinap keluar kerajaan. Kancing ini mungkin terkait dengan kelompok belati yang disebutkan Bibi. Setelah banyak perjalanan, dia akhirnya tiba di Grimsgrove. Bahkan namanya pun terdengar menakutkan. Laura bergerak diam-diam melewati Grimsgrove. Orang-orang sepertinya kelaparan dan hidup sendiri.
Laura menangkap lengan pencuri itu. Seorang pria bertubuh besar, tapi itu tidak membuatnya takut untuk menanganinya. Jangan mencuri apel. Hah? Simbol itu? Tetap dalam bayang-bayang, Laura membuntuti si pencuri saat dia berjalan kembali ke tempat persembunyiannya. Kenapa lama sekali? Pencuri itu memberitahu pemimpinnya tentang kejadian tersebut. Tidak apa-apa. Aku kehilangan dia. Hahaha, ketemu kau. Laura melihat sekeliling. Sepatu bot mereka semuanya memiliki kancing belati kecil, tapi tidak ada yang berwarna emas. Mengapa anak sepertimu memutuskan untuk mengunjungi pencuri? Aku kira kau pemimpin mereka. Aku pernah mendengar reputasimu. Aku selalu ingin bergabung dengan sekelompok pencuri. Dan mengapa aku harus setuju? Aku menemukan tempat persembunyianmu, menggagalkan salah satu anak buahmu. Kau telah melihat keahlianku. Kau tahu aku sedang mengawasimu di pasar. Iya, aku tahu. Sang pemimpin, meski curiga padanya, terkesan oleh Laura. Namaku Angus, dan aku menyambutmu di Dagger Royal. Untuk menemukan permata itu, dia harus mendapatkan kepercayaan mereka. Dia mengajari mereka trik dan keterampilan dari pelatihan kerajaannya dan menjalankan tugas kecil bersama. Ada apa dengan kerajaan ini? Grimsgrove diperintah oleh Pangeran Mortimer. Dia tidak peduli dengan rakyatnya. Mengerikan. Itu sebabnya kita mencuri. Bukankah kau ingin menjadi pencuri? Tentu tidak. Aku ingin membuat kapal. Dan aku ingin menjadi penjual bunga. Tapi ya, Angus menemukan kita saat kita berada dalam kondisi terburuk. Dia menjaga kita sejak itu. Tapi pesanannya dari mana? Dia tidak akan memberitahu kita. Mungkin itu pangeran karena nama kami Dagger Royal. Ini menarik perhatian Laura. Mungkinkah pemimpin Dagger Royal yang sebenarnya adalah Pangeran Mortimer? Malam itu, dia mengambil kesempatan. Jadi, aku mendengar tentang pencurian permata Emberglade. Bagaimana kau? Kabar tersebar. Aku terkesan. Kerajaan itu punya banyak keamanan. Dia melihatnya dengan waspada dan pergi. Laura memutuskan untuk mengikutinya. Dia membuntutinya, terkadang tetap diam. Pergi kemana dia? Hah? Angus sedang berbisik dengan seseorang. Tiba-tiba ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Itu kancingnya. Tapi siapa? Permata Emberglade tidak berfungsi. Cari caranya. Hah? Permatanya? Hah? Angus berjalan dengan susah payah kembali ke tempat persembunyian. Laura melihat sekeliling, tetapi orang lain telah menghilang. Sial. Namun keesokan harinya, Laura keluar untuk suatu keperluan dan dia melihat sepatu bot berkacing emas yang sama dibawa pergi oleh pelayan istana. Hah? Itu mereka. Oh, Nyonya. Permisi, apa kau punya urusan dengan sepatu botku? Laura berbalik dan melihat Pangeran Mortimer melihatnya. Beraninya kau mengambil pakaian bagusku. Aku harus mengejarmu hanya untuk mengambilnya. Aku minta maaf padamu. Kasarnya. Kasar? Kau berani berbicara kepadaku seperti itu? Aku bisa membuangmu dalam sekejap. Aku bukan sepatu botmu yang bisa dibuang. Aku manusia. Siapa peduli? Dan aku tidak akan melepaskan sepatu botku. Setidaknya belum. Mortimer bergegas pergi dan Laura menghibur pelayan itu. Dia diberi tugas untuk membuang pakaian bekas. Dia pasti salah mengambilnya. Mortimer adalah pemimpin pencuri. Tapi apa yang Mortimer maksud dengan belum? Laura memikirkan semuanya dalam pikirannya. Mungkin begitu rencananya berjalan baik, dia akan menyingkirkan para pencuri itu. Laura bergegas kembali ke tempat persembunyian. Angus, sang pangeran adalah pria kejam dan tidak peduli dengan kelompok pencurinya. Angus terkejut. Sang pangeran? Apa yang kau? Oh, aku menyatukan semuanya. Mortimer adalah pemimpin dari Dagger Royal. Dia bermaksud melenyapkan kalian semua setelah dia memanfaatkanmu.
Dia menceritakan semua yang dikatakan Mortimer. Aku tidak percaya itu. Dia tidak akan melakukan itu. Kami sudah lama melayaninya. Angus, aku Putri Laura dari kerajaan Emberglade, dan aku datang untuk mendapatkan kembali permataku yang dicuri. Kau... Angus dan Laura berkeliling dan menemukan para pencuri mendengarkan. Mereka telah mendengar semuanya. Kau seorang putri? Kenapa kalian semua berdiri di sana? Tangkap dia. Tapi tidak satu pun dari mereka bergerak. Dengar, bantu aku mengambil permata itu dan imbalannya. Kubantu kalian memulai kembali hidup. Kau pikir kami percaya padamu? Ya, jika dia ingin kita ditangkap, dia pasti sudah meminta bantuan. Biar ku buktikan. Kita lakukan pencurian palsu dan kutangani pangeran. Jika dia mengaku dan aku benar, berikan aku permata itu. Ini sepertinya rencana yang masuk akal dan semua orang setuju. Laura dan beberapa pencuri menyelinap melalui koridor istana yang redup. Shh, pergi dan temukan permata itu. Dia melihat sang pangeran. Siapa di sana? Hah? Akhirnya kita bertemu. Kau? Siapa kau? Aku Laura, Putri Emberglade. Aku datang untuk mengambil sesuatu yang telah kau curi. Teruslah bermimpi, gadis kecil. Aku akan menggunakan sihir permata itu untuk menjadi yang terkuat di dunia. Bagaimana bisa kau mencurinya dengan mudah? Aku sudah merencanakan semuanya. Dan sedikit bantuan dari beberapa pencuri rendahan yang akan segera tersingkir. Rendahan? Tersingkir? Para pencuri itu sangat terluka. Sekarang kalian percaya? Pangeran memperhatikan saat para pencuri menampakkan diri. Kau pengkhianat. Kami melayanimu dengan setia bertahun-tahun. Kau memang selalu pantas untuk dibuang. Kemudian, pencuri itu kembali dengan membawa permata. Kita mendapatkannya. Sayangnya, mereka segera dikepung oleh tentara Mortimer. Itu palsu. Yang asli ada bersamaku. Kau mengerikan. Kau menindas rakyatmu dan menggunakan orang untuk keuntunganmu sendiri. Tidak. Lari, Laura. Tidak, aku tetap di sini. Pada saat itu juga, permata itu bersinar terang. Kekuatannya terbangun atas kebaikan Laura. Aku berharap kekuatan untuk mengalahkan Mortimer yang jahat. Seketika itu, para pencuri menjadi semakin kuat dan senjata mereka semakin besar. Mereka dengan mudah mengalahkan para prajurit, tapi Mortimer lari. Namun Laura tidak menyerah. Kau mau pergi? Gadis kecil, sebaiknya kau bersiap-siap untuk menyerah pada pertarungan pedang terbaik. Keterampilanku lebih baik darimu. Kau selesai. Masih mencoba ya, Kau tidak akan pernah menangkapku. Kapan kau? Bagaimana? Laura kembali ke Emberglade. Dia menang dengan permata itu. Misinya berhasil. Namun dalam semua itu dia tidak lupa kesepakatannya. Dia memberi para pencuri bantuan yang dibutuhkan dan mereka dengan bahagia menjalani kehidupan yang mereka inginkan. Kau ingin menjalankan panti asuhan? Selalu. Karena Pangeran Grimsgrove kini ditangkap, dia dan orang tuanya mengambil alih dan mengubah kerajaan suram itu menjadi tempat yang indah. Aku tahu kau bisa melakukannya. Kau percaya padaku? Begitu pula permata itu. Laura memulihkan harapan kerajaannya dan terus menggunakan kecerdasan dan keberaniannya untuk melayani rakyatnya dengan baik.